Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizky Alvin Gunawan dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang apa itu pengertian Renaissance, sejarah dan latar belakang Renaissance. Pengertian Renaissance. Istilah Renaissance berasal dari bahasa Latin renaître yang berarti hidup kembali atau lahir kembali. Pengertian Renaissance adalah menyangkut kelahiran atau hidupnya kembali kebudayaan klasik Yunani dan Romawi dalam kehidupan masyarakat Barat. Adapun pengertian menurut Wikipedia, reinkarnasi atau titis adalah kepercayaan bahwa seorang itu akan mati dan dilahirkan kembali dalam bentuk kehidupan lain. Yang dilahirkan itu bukanlah wujud fisik sebagaimana keberadaan kita saat ini. Adapun pengertian reinkarnasi menurut psikolog. Sebenarnya reinkarnasi menurut psikolog itu bisa dikatakan sebagai sebuah konsep yang kontroversial. Hal ini juga bukan karena tanpa alasan, karena cukup banyak ilmuwan yang meragukannya. Tapi meskipun cukup banyak yang meragukannya, hal tersebut memang cukup banyak juga beberapa kasus yang melaporkan perihal reinkarnasi yang satu ini. Sejarah lahirnya Renaissance. Zaman Renaissance adalah zaman di mana lahirnya kembali orang Eropa untuk mempelajari ilmu pengetahuan Yunani dan Romawi kuno yang rasional. Hal ini terjadi karena dikarenakan pada abad tengah sebelum munculnya zaman Renaissance, kehidupan di Eropa diatur dalam teosentris di mana segala sesuatunya berpusat pada kepercayaan. Zaman Renaissance berlangsung sejak abad 15 sampai tahun 1650. Sebelum Renaissance, bangsa Eropa mengalami zaman kegelapan atau bisa disebut Dark Age. Pada saat itu, gereja berkuasa mutlak. Ajaran gereja menjadi sesuatu yang tidak boleh dibantah. Selain itu, pada zaman Dark Age, pemikiran ilmiah ditenggelamkan oleh dogma-dogma gereja. Namun akhirnya, muncul gerakan yang mencoba lepas dari ikatan itu dan disebut gerakan Renaissance. Latar belakang munculnya Renaissance adalah sebagai usaha pembaharuan kebudayaan Romawi dan Yunani pada masa abad tengah atau kegelapan sempat. Adapun salah seorang tokoh yang bernama Jules Michel. Kata Renaissance pertama kali digunakan oleh Jules Michel pada karyanya yang berjudul History of France. Jules Michel yang membedakan antara masyarakat Renaissance dengan masyarakat abad pertengahan adalah pada penafsiran pelaksanaan agama dalam kehidupan masyarakat. Di dalam buku History of France, terdapat kata Renaissance yang digunakan untuk menyebutkan zaman setelah pertengahan. Menurut Jules Michel, abad pertengahan ditandai oleh faktor dogmatis, sedangkan manusia Renaissance ditandai oleh faktor humanis. Sekian yang saya dapat sampaikan. Selebihnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Apriani dari kelas 11 IPS 2 akan mempresentasikan tentang tokoh-tokoh Renaissance di bidang penjelajahan samudra. Tokoh Ferdinand Magellan. Ferdinand Magellan lahir 15 April 1480 di Sabrosa, Portugal. Magellan adalah seorang penjelajah Portugis dan orang pertama yang berlayar dari Eropa ke barat menuju Asia. Orang Eropa pertama yang melayari Samudra Pasifik dan orang pertama yang memimpin ekspedisi yang bertujuan mengelilingi dunia. Tokoh Renaissance di bidang ilmu pengetahuan, Galileo Galilei. Lahir 15 Februari 1564 sampai tokoh-tokoh Renaissance di bidang ilmu pengetahuan.
ada Galileo Galilei, lahir 15 Februari tahun 1564. Ia dijuluki sebagai Bapak Astronomi Observasional. Adapun pemikiran dan karya Galileo Galilei yaitu menyempurnakan teleskop, menemukan satelit planet Jupiter. Karena pandangannya inilah Galileo dianggap melenceng dari keyakinan selama ini dianut oleh masyarakat maupun gereja saat itu. Bahkan dia sampai diajukan ke pengadilan gereja di Italia pada tanggal 22 Juni 1633. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Rahmawati dari kelas 11 IPS 2. Saya di sini akan mempresentasikan pengaruh dan dampak Renaissance bagi kehidupan umat manusia Indonesia dan dunia. Pengaruh dari adanya Renaissance diantaranya munculnya perubahan dan penemuan baru yang terkenal sampai ke berbagai penjuru dunia. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya ilmuwan yang berpengaruh sampai saat ini. Renaissance juga berpengaruh dalam kegiatan invasi besar-besaran bangsa barat ke dunia timur termasuk Nusantara. Pengaruh Renaissance bagi Indonesia adalah terhapusnya dominasi gereja yang menonjol, berkembangnya ilmu pendidikan dan pengetahuan, memiliki kebebasan berpikir dan berpendapat, membuat manusia tidak dikendalikan oleh gereja. Pengaruh Renaissance mendorong munculnya paham-paham baru seperti humanisme, nasionalisme, dan absolutisme. Selain itu, Renaissance juga mendorong terjadinya modernisasi dalam berbagai aspek kehidupan. Adanya tuntutan untuk mengadakan perubahan menyebabkan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan seni. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Haikal Putra dari kelas 11 IPS 2. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Dampak-dampak Renaissance pada umat manusia Indonesia dan dunia. Dampak positif: adanya perubahan dalam bidang agama dan ilmu pengetahuan. Kebangunan kembali dari peradaban zaman ini membongkar hasil peradaban Yunani Romawi. Renaissance adalah membentuk masyarakat perdagangan yang berdaya maju. Keadaan ini telah melemahkan kedudukan dan kekuasaan golongan gereja yang senantiasa berusaha menyekat perkembangan ilmu dan masyarakat di Eropa. Tumbuhnya kebebasan, kemerdekaan, dan kemandirian individu. Renaissance telah melahirkan tokoh-tokoh perubahan di Eropa. Antara lain, tokoh perubahan terkenal itu adalah William Harvey yang telah memberi sumbangan dalam kajian peredaran darah, mendorong pencairan daerah baru sehingga terbentuklah penjajahan samudra. Dampak negatif Renaissance: pada masa ini, selain terjadi kebobrokan moral, hal ini dikarenakan tidak adanya suatu norma yang bisa mengatur kehidupan masyarakat. Sehingga bisa dikatakan bahwa manusia Renaissance merupakan manusia yang tidak mempunyai pegangan atau liar. Keliaran ini mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap norma, sehingga manusia mengalami krisis akhlak seperti mabuk-mabukan dan lain-lain. Hal ini tidak hanya terjadi di kalangan borjuis tetapi juga di kalangan pendeta. Berkembangnya nudism, yaitu paham yang mengabaikan rasa malu seperti cara berpakaian dan cara pergaulan. Segitulah presentasi saya.
Maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.